Oke, jadi kalau sepanjang penggunaan belangko yang berbeda, Anda firm ya? Berapa persen tuh? 100% berbeda. Dari hasil analisa itu, 1115 identik dengan 1117, 1115 tidak identik dengan 1120, dan 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi dari ini saya bisa memastikan bahwa ijazah 1120 dicetak, ditulis menggunakan belangko ijazah yang diproduksi berbeda dengan ijazah nomor 1115 dan berbeda dengan belangko yang dicetak dengan belangko di ijazah 1117. Orang narasumber yang saya tidak sebutkan namanya, tapi yang jelas sosok ini pernah meneliti 3 ijazah Fakultas Kehutanan tahun 1985. Hasilnya, ini eng ya. Nanti akan kita tanyakan kepada beliau. Dan ini mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran ya. Gambaran. Kalau kita bilang kesimpulan ya enggak lah. Memberikan gambaran atau memberikan pengayaan informasi. Jadi saya sebut beliau ini bro aja ya. Biar tidak teridentifikasi. Oke, coba kita sapa beliau bro ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro ya. Karena bro itu kita tidak bisa tahu ya. Apakah lebih muda, lebih tua, lebih atau sama. Pokoknya sehat-sehat aja bro ya. Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Saya tiba-tiba mendapatkan informasi dari Anda mengenai bahwa Anda pernah melakukan semacam apa istilahnya, nanti Anda jelaskan sendiri, terhadap ijazah Fakultas Kehutanan nomor, kalau tidak salah Anda sebutkan 1115 ya kan? 1117 dan 1120 begitu ya? Betul. Nah itu 3 ijazah. Kita tidak sebutkan ijazah itu nama punya siapa, tapi sekali lagi 1115, 1117 dan 1120. Itu Ya, betul. ijazah dari Fakultas Kehutanan ya? Fakultas Kehutanan Tahun? untuk tahun kelulusan yang sama. Jadi Oh. bukan tahun masuk ya. Oke, tahun kelulusan yang sama. Oke, bro, silakan Anda menjelaskan sedetail-detailnya sesuai dengan prinsip jurnalistik ya kan? Kapan, apa, siapa? Kalau siapanya Anda sebutkan saja nomor ijazah kan? Ya. Apanya Anda melakukan apa? Kemudian di mana? Kapan? Ya kan? Mengapa? Bagaimana? Silakan Anda sebutkan sesuai dengan urutan prinsip jurnalistiknya. Waktu kita kena dilanda COVID, itu kan hidup kita lebih banyak di dunia digital daripada di dunia nyata. Tahun 2021 itu sedang puncak-puncaknya, itu mulai ramai tuduhan, isu tentang tuduhan ketidakaslian sebuah ijazah. Oke. Dan kemudian di Twitter ya, saat itu Twitter ya, mulailah netizen ini membanding-bandingkan ijazah A dengan ijazah B, tapi fakultasnya berbeda. Dengan MIPA, ada dengan geologi, Fakultas Kehutanan dengan Fakultas Ekonomi, gitu loh. Ya pasti berbeda, bentuk ijazahnya pasti berbeda, format penulisannya juga berbeda. Karena yang menerbitkan ijazah itu kan fakultas. Oh, fakultas masing-masing ya? Fakultas masing-masing. Oke. Ada yang pakai tulisan tangan, ada yang pakai tulisan pakai rapido kan gitu kan. Kalau fakultas MIPA tuh hurufnya pakai rapido. Tapi kalau fakultas kehutanan itu hurufnya pakai tulisan cantik itu loh. Oke. Saya bilanglah di Twitter saat itu, kalau mau membandingkan, kalau mau mendapatkan kebenaran, maka harus apple to apple. Kalau membandingkan ijazah MIPA dengan ijazah MIPA dari UGM tentunya, dari universitas yang sama ya, nggak bisa MIPA UGM dengan MIPA ITB ya, nggak bisa sebelum itu.
Kalau mau MIPA ITB yang dengan MIPA IPB, dengan teknik ITB ya dengan teknik ITB kan gitu. Nah, tapi kalau mau membandingkan ijazah kehutanan UGM ya harus dengan fakultas yang sama gitu loh. Bahkan dengan tahun yang sama barangkali ya? Ya, dengan fakultas yang sama dulu. Oke. Dengan fakultas yang sama dulu, kemudian diturunkan lagi yang diterbitkan pada tanggal yang sama. Tahun bisa beda, Bung Refli. Oke. Nah, bisa aja 1 tahun 2 kali wisuda kan atau 2 kali penerbitan ijazah. Kemudian di Januari, kemudian di November kan beda itu. Oke, yang Anda bandingkan tuh 3 ijazah itu tanggal yang sama ya? Ya awalnya saya simpan dulu ijazah yang dipermasalahkan. Oke. Ijazah MIPA-nya saya tidak simpan karena tidak apple to apple. Kalau mau mencari kebenaran kan dari hati harus bersih dulu. Oke. Kita tidak ingin mencari kesalahan tapi mau mencari kebenaran kan begitu. Nah, kemudian ada lagi itu saya minta di Twitter siapa yang bisa bantu carikan satu lagi ijazah yang dari Fakultas Kehutanan lulus tahun 85 bulan 11 tanggal 5 sebelum gitu. Ada yang 5 November 1985 ya? Ya, 5 November 1985 ada yang tayang satu berwarna kan gitu. Saya ambil lah. Karena foto yang dituduh tidak asli ini kan hitam putih. Ya. Ya ambillah yang berwarna 2, saya bandingkan. Sorry, maaf. Yang berwarna ini yang tadi Anda sebut nomornya tadi ya? 1117. 1117 1115. Bukan 1120 yang baru saya dapat 2 itu. Ya, oke, baru dapat 2 ya. Ya. Dapat 2, saya bandingkan berbeda. Begitu kan? Jadi saya tidak membandingkan tulisan, foto atau apa, tapi yang saya bandingkan adalah yang jauh lebih dalam lagi adalah blanko. Kan ijazah itu kan dibuat di atas belangko. Yeah. Kalau belangkonya sudah tidak sah, ya ijazahnya pasti tidak sah gitu loh. Tapi kalau belangkonya asli, isinya beda, tidak sah, itu namanya aspal. Asli tapi palsu. Yeah. Nah, cukup di belangko dulu. Kalau belangkonya sama, baru data di depannya yang kita cari kebenarannya gitu. Kalau uang palsu itu yang pertama diperiksa adalah kertasnya dulu. Ya. Dokumen itu kertasnya dulu. Kalau kertasnya sudah beda, pasti dokumennya beda. Ya. Gitu. Kalau kertasnya sama, baru isi dokumennya lagi dipelajari. 2 tingkat, gitu loh. Ya. Nah ini di belangkunya berbeda, tapi dia hanya berbeda, tidak bisa. Kalau 2 benda berbeda kan tidak kita bisa bilang bahwa ini yang benar, ini yang salah, atau ini benar, nggak bisa kan begitu. Ya, tapi kalau kemungkinan benar, kemungkinannya kan dua-duanya salah satu benar, atau tapi dua-duanya benar nggak mungkin. Nggak mungkin, karena berbeda. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian saya minta lagi ke teman-teman di luar netizen, teman-teman di luar gitu kan, cariin dong satu lagi. Saya mendapat perbedaan, tapi bisa yang A yang minoritas atau yang B yang minoritas. Saya perlu pihak ketiga, gitu kan. Kalau voting itu kan pihak ketiga minimal ganjil kan. Yeah. Gitu. Nah tiba-tiba jam 1 pagi saya dapat kiriman via WA. Satu lagi foto ijazah hitam putih. Nomor ijazah 1115. Oh 1115. Kemudian saya bandingkanlah menggunakan visual comparison, jadi komparasi visual. Visual comparison ya? Komparasi visual. Comparison atau kompresi? Comparison. Komparasi. Comparison ya. Comparison. Kebetulan saya tuh pernah punya percetakan dulu masih bujangan. Jadi sudah terbiasa melihat para ahli cetak saya tuh melakukan montase. Montase itu Bung Refli kalau datang ke percetakan, Bung Refli bilang bisa nggak cetakin ini kartu kop surat saya sudah jelek nih di ini ya, bisa nggak cetakin. Tapi dokumen yang Bung Refli kasih kan tidak ada filmnya dalam bentuk kertas. Nah biasanya kita membuat film baru dengan melakukan teknik montase.
supaya hurufnya diletakkan di tempat yang sama. Dulu belum pakai ini ya, belum pakai laser, dulu pakai litograf itu loh, yang dikerok itu loh, huruf dikerok itu loh Pak. Ya, itu. oke. Itu teknik montase. Tapi itu tidak bisa 100% sama. Okay. Karena ada pemekaran, ada penyusutan. Karena dulu bukan digital, kan analog gitu loh. Tapi Bung Refli, kalau sudah jadi master, Bung Refli cetak 1 juta lembar pun, lembar yang pertama dengan lembar yang terakhir itu sama. Sama. Ya paling gradasi warnanya aja yang mungkin sudah ada, kalau ada pucat gitu. Tapi makanya kalau ganti tinta, tapi titiknya, lokasi titiknya itu koordinat titik setiap ini. Karena kan film itu kan raster. Iya. Raster itu ada kan jutaan titik sebetulnya. Itu kalau kita zoom kelihatan bahwa raster ini sudah berbeda dengan ini. Kalau di dalam master yang sama itu 100% sama hasilnya. Walaupun pakai warna yang berbeda, misalnya mau hitam, ganti lagi misalnya tintanya coklat atau merah. Selama menggunakan plat yang sama, master plat namanya ya, maka hasilnya akan sama. Oh itu pakai master plat ya, Master plat, percetakan itu kan pakai master plat, gitu loh kan. Nah sehingga biasanya master itu disimpan, Bung Refli. Untuk pesanan yang baru ya, untuk pesanan lain. Pesanan yang akan datang. Master itu kita lapisi supaya tidak terjadi korosi. Kita simpan dalam rak master yang kelembapannya diatur temperatur tertentu untuk mengurangi kemungkinan dia korosi. Kita lapisi pakai zat kimia sehingga dia tertutup. Jadi tahun depan Bung Refli datang lagi, tinggal memberi nomor master. Atau cukup dengan SMS dulu. Tolong dicetakkan 500.000 lembar master 013281. Nah, kalau langganan dengan percetakan ya. Nah, saya tinggal cari master yang nomor itu, saya cetak 5,5 juta lembar. Tidak ada desain, sekali saja desain. Nah, jadi karena saya biasa bekerja di percetakan dan tahu akurasi dari penggandaan cetakan, maka dengan teknik yang saya punya pengalaman itu, saya bisa pastikan bahwa ijazah nomor 1117 ya dengan 1120 dengan 1120. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa dua ijazah ini dicetak dari master yang berbeda. Yang berbeda. Dan rasanya tidak mungkin kalau misalnya dalam satu kesempatan ada dua master yang berbeda itu ya. Kalau Fakultas Kehutanan saat itu meluluskan 100 orang, apa mungkin nyetak 100 ijazah itu belangkonya 2 master? Ya nggak mungkin rasanya ya. Nah itu ijazah itu UGM lah yang mesti menjelaskan supaya akal kita nih bisa menerima itu kan. Ya toh? Nah, kemudian saya tengah malam jam 1:30 dapat ijazah ketiga. Nomor 1115 Fakultas Kehutanan UGM, black and white, tertanggal 5 November 1985. Dengan tanda tangan rektor dan dekan yang sama tentunya kan. Gitu. Nah, kemudian saya dapat 3 sampel, namanya 3 sampel. 3 sampel ya. 3 sampel. Kalau bisa saja yang sampel ketiga ini sama dengan sampel pertama atau sampel kedua kan begitu. Bisa sama dengan yang 1120 atau bisa beda sama sekali. 17 kan begitu kan? Atau bisa beda. Atau bisa beda sama sekali. Atau bisa beda sama sekali, berarti UGM-nya harus kita kasih itu namanya record, world record gitu loh. Ada universitas pencetak ragam ijazah yang terbanyak di dunia kan. Gitu. Saya lemparlah ke TV besar supaya lebih detail ya. Karena mata kita kan lebih, supaya daya pisahnya lebih tinggi. Pakai layar yang lebih besar. Saya bandingkanlah, saya jajarkan 3 ini. Dan kemudian saya crossing. Dulu masih pakai manual Bung Revi. Kan ada logo UGM-nya di tengah tuh. Ada ujung kelopak, ada pangkal kelopak. Nah, dari pangkal kelopak bawah saya tarik ke ujung kelopak atas terus sampai keluar lembaran ijazah.
semua kelopak saya ambil dari ada 6 atau 7 kelopak itu. Itu kalau dia sama masternya, Bung Refli, Iya. maka dari garis yang saya tarik dari kelopak pertama ini, ketemu huruf di ujung, misalnya di kakinya N. Ya. Pasti kalau masternya sama, semua ijazah akan ketemu di kakinya N. Oke. Kalau kelopak bawah saya tarik ketemu di kalimat di ujungnya J, Yogyakarta ya. Ya. Di ujung kaki atas atau di kepalanya ya. Karena huruf itu kan panjang dari kepala sampai buntut kan. Ya. Ya kalau ini ketemu di kepala, maka ijazah yang dicetak dengan master yang sama akan ketemu di kepala huruf J semua. Nah tapi kalau ijazah yang satu kepala J, yang satu ketemunya di perut J, ini sudah berbeda masternya. Itu saya lakukan, namanya analisa komparasi, tapi manual, teknik montasenya manual. Saya simpulkan ijazah A berbeda dengan ijazah B. Ijazah B, saya tidak memberi nama, tidak menyebut nama dulu saat itu. Saya tutup namanya pakai A, B, C aja. Ijazah A beda dengan B, B beda dengan C, C dengan A ekivalen, identik. Gitu loh. Ijazah A nih kalau nggak salah ijazah nomor 1115. Ya. Ijazah B ini adalah 1120. Ya. Yang ijazah C 1117. Oke, dibalik ya jadinya. Sorry, Dibalik, urutannya saya 1115, kemudian 1120, 1117. 17. Lalu kesimpulannya? Dari hasil analisa itu 1115 identik dengan 1117. Oke. 1115 tidak identik dengan 1120. Ya. Dan 1117 tidak identik dengan 1120. Oke, jadi kesimpulannya saya ulangi yaitu 1115 identik dengan 1117. Oke? Ya. Satu kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, 1115 tidak identik dengan 1120. Betul. Kesimpulan ketiga, 1117 tidak identik dengan 1120. Ya. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan, Bro? Nah, jadi dari ini saya bisa bilang bahwa saya bisa memastikan bahwa ijazah 1120 dicetak, ditulis menggunakan blanko ijazah yang diproduksi berbeda dengan ijazah nomor 1115 dan berbeda dengan blanko yang dicetak dengan blanko di ijazah 1117. Oke. Blankonya yang berbeda. Iya, Kami tidak menganalisa isi ya. Kami menganalisa blanko karena saya percetakan. Iya. Jadi yang saya pisahkan adalah, yang saya bedakan, yang saya komparasi adalah blanko. Oke, jadi kalau sepanjang penggunaan blanko yang berbeda, Anda firm ya? Berapa persen tuh? 100% berbeda. Oke, jadi Anda firm 100% berbeda. Jadi Anda tidak menganalisis isinya. Anda menganalisis bahwa itu dicetak dari blanko yang berbeda. Ya, bukan. Blanko itu dicetak dari master yang berbeda. Dari gitu master yang berbeda. Oke, atau dengan kata lain, blanko 1120 berbeda dengan blanko 1115 dan 1117. Blanko 1115 sama dengan blanko 1117. Ya, betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Identik, namanya identik ya. Sebelum saya bertanya mengenai tadi kan, mungkin pendidikan Anda dan lain sebagainya ya, karena kadang-kadang orang mempertanyakan apa dia kapasitasnya dan lain sebagainya kan, apa sih latar belakang pendidikan? Walaupun Anda sudah menyebutkan kalau di MK itu expert atau ahli itu ada dua, by education atau by experience. Atau dua-duanya both ya kan? Jadi orang bisa saja edukasinya tidak relevan ya kan? Ya. Tetapi dia punya experience ya. Tidak semua politisi itu dari Visipol kan? Iya betul. Banyak politisi yang dari IPA malah kan? Visipol belum tentu jadi politisi. Iya. Sebaliknya politisi bisa aja dia dari pertanian atau dari kehutanan. Tamatan IPB belum tentu jadi petani gitu. Betul. Atau bisnis pertanian. Oke, apalagi yang Anda ingin sampaikan? Itu cukup itu. Oke. Saya kira yang Anda
katakan tuh jelas, tegas ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah tadi bahwa ijazah 115 identik dengan 117, ijazah 115 tidak identik dengan 1120, ijazah 1117 tidak identik dengan 1120 ya. Itu kesimpulan umum satu. Kesimpulan umum dua, blanko ya, blanko 1115 identik dengan blanko 1117, blanko 1115 tidak identik dengan blanko 1120, blanko 1117 tidak identik dengan blanko 1120. Begitu ya? Betul. Oke. Betul. Nah, orang tentu akan bertanya, Anda ini cuma sekedar pedagang atau orang yang berpendidikan? Sorry, maaf ya. Tanpa menyebutkan asal universitas atau fakultas tentu relevan kan? Fakultas apa, tetapi universitasnya nggak disebutkan, is okay, nggak apa-apa. Silakan. Ya, saya itu insinyur elektro. Oke. Pengkhususannya adalah komputer dan telekomunikasi. Oke, jadi Anda insinyur elektro, Ya. kekhususannya Komputer, elektronik dan telekomunikasi. Oke, komputer dan telekomunikasi. Jadi Ya. Sobat R sekalian, ini orang yang tidak buta teknologi pastinya. Jadi gini, orang elektronik itu Ya. orang yang biasa bermain dengan ukuran Kecil. 10 mm. Oke. Dia merancang PCB itu dia sangat halus dan sangat detail. Sehingga dia terbiasa bekerja berpikir secara detail. Nah, ini membandingkan secara visual 2-3 dokumen ini membutuhkan kemampuan melihat secara detail. Oke. Gitu. Dan Tapi kalau seperti Rismond berarti ya? saja kita nggak punya kemampuan. Kita harus detail, dilihat, Iya. ditatap, gitu kan, diperbesar, di zoom sampai 1000 kali kan begitu. Jadi kalau Forensik itu kan Iya. tugasnya adalah detailer kan gitu. Kalau dengan mata biasa ya nggak bisa lah ya. Ya kayak sidik jari. Iya. Mana bisa saya membedakan sidik jari saya dengan refli itu sama apa beda? Atau sidik jari yang ada di kaca sebuah mobil adalah sidik jari si A, nggak bisa. Itu harus diambil, diperbesar, komputer nanti yang membedakan, kemudian ketemulah di dalam database sidik jari. Oh, ini sidik jarinya refli, berarti ini betul mobilnya refli yang hilang kemarin, kira-kira begitu. Oke, bro, ini pertama terima kasih ya, Anda sudah sharing pengalaman, ya kan? Ya. Kalau seandainya pengalaman atau pengetahuan Anda itu dibutuhkan untuk sebuah proses hukum, Anda bersedia atau nggak bersedia? Kalau untuk kepentingan kebaikan bersama ya bersedia. Oke, bersedia ya. Misalnya one day tiba-tiba datang penegak hukum ke saya ya kan? Dia minta tolong dong saya dihubungkan dengan yang bersangkutan. Anda bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Jangan sampai kemudian saya bilang, wah saya nggak bisa ini ya kan. Oke. Tetapi untuk kepentingan negara tentu saya bersedia. Kan? Oke, untuk kepentingan negara bersedia ya. Jadi dan itu kan subjek tuh apa yang Anda pernah teliti ya. Iya. Sekali lagi yang Anda lakukan itu pada tahun berapa itu? Tahun 2021. Oke. Ini tahun 2021 ya. Kalau seandainya ditarik ke 2025 itu masih relevan nggak? Apa yang Anda lakukan 2021? Dulu foto 1120 saya dapatnya fotonya hitam putih. Iya. Dan agak kurang tajam. Iya. Tiba-tiba ada posting yang 1120 lebih tajam dan lebih jelas. Iya. Nah, itu lebih memudahkan gitu kan betulnya. Tapi Anda sudah melakukan perbandingan dengan yang lebih jelas ini? Sudah. Sudah dan hasilnya tetap sama. Tetap sama. Oke, itu yang paling penting. Diambil dari dokumen yang sama yang hitam putih dengan yang berwarna itu ya. Oke, hitam putih dan berwarna itu kalau dibandingkan tuh ada perbedaannya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kita bisa rely on hitam putih, bisa rely on yang berwarna. Iya. Perkara itu ijazah punya siapa kita nggak persoalkan. Yang jelas 1120. Kan begini, ijazah 1115 itu kan hitam putih. Ya. Saya bisa compare dengan yang hitam putih yang 1120. Oke, dan itu tidak identik. Ijazah yang 1117 kan berwarna. Oh, bisa compare dengan yang berwarna. Dengan yang berwarna 1120. Oke, dan itu jawabannya sama, tidak identik ya? Tidak identik ya. Dan Anda melakukan itu apple to apple ya?
apple to apple, dan saya tidak menyebut nama karena saya Oke. lebih ke membandingkan dokumen ya. Bagaimana Dan Anda? saya tidak Yes. mau disebut di ruang publik nama si A nama si B, itu kan sudah personal nantinya. Iya. Nah, bagaimana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa 115 dengan 1115 dan 1117 itu identik padahal satu warna, satu tidak? Kan kita tidak membandingkan kromotiknya, tidak membandingkan warnanya. Oke. Kita membandingkan posisi titik letaknya. letak partikel-partikel itu ya. Crossingnya. Oke. Oke, bahwa saya ini, hanya di penegasan titik saja. sekian. Anda kan tadi sudah menjelaskan sesungguhnya ya kan, Anda tarik itu. Saya tidak membandingkan lambang. warna, tidak. Ya, karena warna itu difoto pakai Android, ijazah yang sama, kemudian difoto pakai iOS, difoto lagi pakai digital LSR, beda-beda keluarnya itu, gitu loh. Oh, Karena warna itu penangkapannya kan bisa berubah karena lensa dari kamera yang pada saat diambil. Ya kayak kita lah, kita bisa lebih ganteng, bisa lebih jelek gara-gara warna. Itu. Tapi kalau titik jarak dua mata dengan hidung, di crossing itu tidak berubah kan. Oke. Ya sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh Dr. Tiva, tapi kita tidak membicarakan itu kan. Orang bisa berubah, tetapi ada yang tidak berubah, ya kan? Jarak antara dua mata gitu kan? Ya, dengan tulang hidung. Hidung, kemudian gigi, rahang gitu-gitu ya. Kemudian susunan gigi gitu. Itu kecuali kepalanya dihantam oleh truk ya. Kemudian disusun ulang gitu ya. Seperti Terminator itu kan berubah. Terminator. Itu bisa berbeda. Bahkan dia bisa cair gitu, jadi logam cair. Betul. Barangkali Anda bisa melakukan closing statement ya. Saya tentu berterima kasih kepada Anda yang sudah mau sharing pengalaman Anda, dan kalau misalnya penegak hukumnya mendengar ini, ya tentu Anda menjadi orang yang barangkali berharga bagi mereka. Saya tidak tahu ya, karena banyak yang namanya lawyer seperti Hozinuddin tuh sudah berteriak kita meragukan netralitas dan independensinya, tetapi itu kan bukan urusan kita berdua di sini. Urusan Anda adalah Anda hanya membandingkan soal identik dan tidak identik. Ya, ini betul-betul kerjanya kerja teknis ya. 1115, 1117 dan 1120. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Jadi subject to 1115, 1117, 1120. Ini pertanyaan bodoh saja. Tiba-tiba muncul berduyun-duyun ijazah yang identik dengan 1120. Misalnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu tidak berarti ya tetap beda dengan 1115, 1117 ya. Iya. Artinya bisa aja nanti ada yang format ketiga, ada format keempat. Maka Fakultas Akuntan UGM harus kita kasih penghargaan. Dia paling kreatif mencetak ijazah kan begitu. Oke, bro. Jangan terlalu pinggir jurang, kayak kasihan Anda. Tetapi intinya adalah Anda siap ya kalau seandainya memang Anda dipanggil ya secara kalau memang dibutuhkan gitu. Untuk kebaikan bersama, untuk mengungkap kebenaran, why not kan gitu. Oke. Makasih bro, silakan closing statement. Oke. Jadi teman-teman semua ya, ini kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu membela kelompok A, tidak perlu membela kelompok B, karena kita sama-sama anak bangsa. Ya, kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, dan nanti aparat penegak hukum juga bisa bertindak seadil-adilnya, Insya Allah setransparan mungkin gitu, agar kebenaran yang disampaikan nanti bisa diterima oleh semua pihak. Dan kemudian bila ini sudah clear, maka suasana politik menjadi teduh dan kita fokus kembali untuk membangun bangsa. Oke, bro. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan narasumber saya. Jadi sekali lagi, bukan saya yang mencari, dia yang menghubungi saya. Lalu karena menarik, ya saya sudahlah, kita live by phone saja, identitasnya tidak disebutkan ya kan, biar kemudian
tidak membawa konsekuensi apa-apa. Kita juga tidak menyebutkan nama-nama ya, hanya menyebutkan nomor. Sekali lagi nomornya itu 1115, 1117 dan 1120. Untuk 1115 itu ijazahnya hitam putih. 1117 ijazahnya warna. 1120 ada yang warna dan ada yang hitam putih. Hasil kesimpulannya adalah ijazah 1115 identik dengan 1117. Ijazah 1115 sebagai kesimpulan kedua tidak identik dengan 1120. Kesimpulan ketiganya, ijazah 1117 tidak identik dengan 1120. Itu 3 kesimpulan mengenai soal identik dan tidak identik ya. Nah, kalau kita itu terkait dengan tadi masternya, ya, plat masternya ya, penggunaan plat masternya. Kalau kita terkait dengan blankonya, maka kita bisa mengatakan hal yang sama. Blanko 1115 identik dengan blanko 1117. Blanko 1115 tidak identik dengan blanko 1120 dan blanko 1117 tidak identik pula dengan blanko 1120. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas dan bermanfaat ya buat kita semua. Tentu sekali lagi seperti pesan dari narasumber, kita mau cari kebenaran. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan ya sesuai dengan fakta yang benar ya, dan tentu dengan proses yang berintegritas, bukan proses yang katakanlah gelap, tidak transparan, tidak akuntabel dan lain sebagainya. Nanti setelah ini selesai kita move forward sebagai bangsa ke depan, bagaimana membangun bangsa ini secara lebih baik dan dikaitkan pula dengan iklim demokratisasi yang rasanya makin mengancam saja. Sepanjang kita ngomong memuji kekuasaan nggak ada masalah, tapi begitu sudah mengkritik kekuasaan atau orang yang pernah berkuasa, masalah di situ. Mudah-mudahan Indonesia makin baik dan cerah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.